Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo smart people, kembali lagi di Smart 81 Channel, pusat informasi dan tutorial. Kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial bagaimana cara membuat sertifikat seperti ini atau ini menggunakan aplikasi PowerPoint. Jadi langsung saja smart people, silahkan buka aplikasi PowerPoint yang ada di laptop atau PC kalian. Ketika kalian membuka, tampilannya akan seperti ini. Text box yang ada pada tampilan slide ini kita delete seperti ini. Jadi kalian klik pinggiran kotaknya ya, yang garis putus-putus ini, lalu delete. Setelah itu kalian masuk ke menu desain di bagian atas seperti ini, lalu menuju ke arah paling kanan, bagian kanan ya, slide size. Kalian klik lalu pilih custom slide size. Akan muncul jendela seperti ini. Pada slide size 4 kalian klik ganti sesuai dengan ukuran sertifikat yang akan kalian buat. Di sini saya akan pakai ukuran A4 seperti ini. Lalu kita klik OK, pilih ensure fit. Oke, maka slide yang kita punya sekarang itu adalah slide yang berukuran A4. Lanjut ke desain sertifikat. Langkah pertama, smart people silahkan masuk ke menu insert, kemudian pilih shapes, oke, kemudian kotak atau rectangle. Di sini kalian masukkan kotak hingga hampir menutupi setengah dari slide yang kita punya. Di kolom format, oke, pada shape fill ini kita ganti warnanya menjadi merah marun. Oke, saya pakai merah marun ya. Jadi smart people boleh memakai warna yang lain. Kemudian di bagian bawah shape outline atau garis pinggir ini kita hilangkan. Jadi silahkan pilih no outline. Kemudian kembali kita memasukkan shape. Di sini kita pilih oval, kemudian kita tarik seperti ini ya, biar mudah mengeditnya. Kalian zoom out dulu seperti ini. Kalian atur ukuran lingkarannya. Jadi kalian bisa atur di sini pada kotak bagian kanan atas ini. Di sini tingginya kalian masukkan 9, kemudian lebarnya kalian masukkan 7, lalu enter. Oke, hasilnya akan seperti ini. Lalu kalian pilih tombol rotate. Jadi kita akan rotasi lingkaran ini. Di sini kalian pilih more rotation option. Oke, akan muncul jendela pada bagian kanan. Di kolom rotation ini kalian isikan 320 derajat, kemudian tekan tombol enter. Oke, hasilnya akan seperti ini. Di sini kalian silahkan atur posisi lingkaran seperti ini. Setelah itu klik di bagian yang kosong. Kotak yang kita punya nantinya akan kita crop mengikuti alur dari lingkaran ini. Jadi caranya kalian select kotak yang ada, kemudian tekan tombol Ctrl pada keyboard, lalu klik lingkaran atau select lingkaran seperti ini. Lalu masuk ke kolom format seperti ini. Kalian pilih merge shapes yang ini ya. Kalian klik lalu pilih subtract. Oke, maka hasilnya akan seperti ini. Kotak yang kita punya akan tercrop atau terpotong mengikuti alur lingkaran yang kita punya. Selanjutnya kembali kita masukkan kotak. Jadi kita pilih rectangle kembali. Jadi kita masukkan shape ya, seperti ini. Kemudian kita tarik menutupi hingga pertengahan slide. Di sini warnanya kita ganti menjadi orange. Bisa warna yang lain ya. Jadi smart people silahkan pilih warna yang lain. Kemudian garis pinggirnya kita hilangkan. Setelah itu dalam keadaan terselect kalian klik send backward.
Oke, maka dia akan bergeser ke bawah dari kotak yang pertama atau objek yang pertama kita buat. Setelah itu kembali kita masukkan lingkaran atau oval. Oke, kalian atur ukurannya di bagian kanan, jadi di kolom format tingginya 9, lebarnya 7, lalu enter. Setelah itu masuk ke rotasi, pilih more rotation option. Di kolom rotasi kalian ganti atau rubah menjadi 320, enter. Oke, maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian kembali kalian posisikan. Oke, bisa seperti ini atau kalian bisa memilih yang warna orange itu lebih tebal ya, karena ini nantinya akan kita crop juga. Oke, jadi kalian sesuaikan saja. Setelah itu kalian klik di bagian yang kosong. Sekarang kita akan crop. Kita select objek yang berwarna orange atau kotak yang kita punya. Setelah itu tekan tombol kontrol pada keyboard, lalu select lingkaran. Kemudian di kolom format kalian pilih merge shapes, pilih yang paling bawah subtract. Oke, sekarang kita punya dua objek yang modelnya sama dengan panjang yang berbeda. Objek yang berwarna merah ini akan kita beri glow. Jadi kalian select di bagian kanan format shape. Oke, bila ini tidak muncul atau pada laptop atau PC Anda tidak muncul, kalian select salah satu objek seperti ini, kemudian klik kanan, lalu pilih format shape yang paling bawah, maka akan muncul seperti ini. Di sini kalian pilih ini effects, lalu shadow, kalian klik, akan muncul beberapa pilihan. Di bagian presets kalian klik ini yang di bagian kanan shadow, lalu pilih outer, ini pilih offset right, jadi bayangan ke kanan. Distance-nya kita jadikan 6, kemudian blur kita jadikan 6, transparansi ini kita kurangi menjadi 50. Ini ya. Kemudian lanjut ke objek yang kedua yang berwarna orange. Kalian select seperti ini, presets, jadi masih di shadow ya. Presetnya kita pilih yang sama, offset right, kemudian distance-nya kita jadikan 6, blurnya kita jadikan 6, kemudian transparansi kita jadikan 50. Setelah itu kembali kita akan memasukkan objek. Jadi kalian masuk ke menu insert seperti ini, kemudian shapes. Di sini kalian cari stars and banners. Jadi kalian cari stars and banners ini di bagian bawah. Kalian pilih bintang 8 atau 8 point start seperti ini. Kemudian kalian tarik pada slide. Jadi caranya biar ukurannya pas atau presisi, kalian tekan tombol shift pada keyboard, kemudian tarik. Setelah itu lepas. Sekarang kita ganti warnanya, jadi kita masuk ke shape fill, kita pilih warna orange, lalu shape outline-nya atau garis pinggirnya kita hilangkan. Untuk memperjelas sudutnya, ini titik yang berwarna kuning kalian klik, kemudian bisa tarik seperti ini atau ke posisi yang semula. Setelah itu ini kita geser pada posisi yang pas, atau kalian boleh mencari posisi yang lain. Setelah itu di format shape ini di bagian kanan, kembali kalian pilih yang tengah, effects, masih di kolom shadow, jadi pilihan shadow ya. Presetnya kita pilih outer, jadi offset center seperti ini. Kita pilih offset center. Distance-nya ini yang bagian bawah kalian jadikan 6, kemudian blurnya juga kalian jadikan 6, transparansi kalian jadikan 50. Oke, setelah itu masih pada bintang objek yang baru saja kita masukkan, di bagian shape effect ini shadow kita tutup seperti ini,
kemudian kalian pilih glow, kalian klik glow seperti ini. Kemudian di presetnya kalian pilih glow variation, kalian pilih gray minus 50% seperti ini. Kemudian color kalian ganti menjadi hitam, size nya kalian rubah menjadi 6, transparansi kalian jadikan 50. Setelah itu ini kita zoom out ya, perkecil. Oke, inilah hasilnya. Kemudian kita akan memasukkan logo. Di sini saya akan masukkan logo ini. Oke, ini kita perkecil. Kita letakkan di tengah. Logo ini bisa kita beri glow pada bagian preset, bisa kita berikan glow variation yang sama seperti ini. Kemudian colornya kita ganti menjadi putih ya, size nya kita kurangi menjadi 6, transparansinya kita jadikan 50. Kemudian kita zoom out kembali. Setelah itu kita akan memasukkan teks. Jadi kalian masuk ke insert, menu insert, lalu pilih word art. Ini, pilih yang pertama. Oke. Kemudian kalian masukkan redaksinya. Yang pertama sertifikat. Lalu kalian posisikan ya. Jadi sertifikat yang akan kita buat ini yang rata kanan ya. Ini bisa kalian ganti fontnya. Silahkan pilih font. Oke. Anggaplah ini ukuran font kita perbesar. Oke. Warna fontnya kita ganti menjadi merah marun seperti ini. Setelah itu kembali kita pilih insert word art. Oke, pilih yang pertama. Ukuran fontnya kita ganti, kita perkecil ya, 24 ya, diberikan kepada. Lalu untuk teks selanjutnya kita bisa mengcopy teks ini. Oke, maka teksnya akan tercopy seperti ini. Ini kita rubah redaksinya sini sebagai, dan kalian posisikan, cukup menggeser memakai mouse. Biasanya akan muncul ini garis putus-putus berwarna merah, menandakan bahwa ini sudah sejajar dengan pinggiran teks yang ada di atasnya. Untuk spasinya kalian bisa menggunakan tombol panah pada keyboard. Oke, seperti ini. Oke ya. Setelah itu kita tekan tombol kontrol bersamaan dengan tombol V. Jadi kita copy kembali teks yang sebelumnya. Ini kita ganti redaksinya bisa peserta atau panitia. Jadi kita coba panitia ya. Kemudian klik garis text boxnya atau kotak teksnya ini. Lalu kita ganti fontnya seperti ini. Fontnya akan saya gunakan. Kemudian ukurannya 28 ya, ukuran fontnya. Kemudian ini kita geser hingga garis putus-putus berwarna merah muncul. Kemudian kita atur jaraknya, spasinya. Setelah itu kembali kita tekan tombol Ctrl V seperti ini. Kita copy kembali, lalu ini kita bawa ke tengah, center ya, seperti ini. Kemudian pinggirannya atau kotak teksnya ini kita tarik perlebar seperti ini. Kemudian redaksinya kita ganti. Di sini saya akan mengcopy redaksi yang ini saja. Ctrl C, kemudian saya paste di sini seperti ini ya. Lalu ukuran fontnya kita rubah. Jadi kembali kita klik pinggiran atau garis kotak teksnya ya. Ini. Kemudian kita perkecil fontnya menjadi 20 seperti ini. Ini kita geser. Selanjutnya
kembali kita copy ini, Ctrl C, kemudian Ctrl V. Ini kita tarik ke bawah. Di sini kita masukkan tempat, kemudian tanggal. Ini ukuran fontnya kita jadikan 20. Kemudian ini kita atur kembali hingga garis putus-putus warna merah muncul di bagian kanan seperti ini. Setelah itu kembali kita tambahkan teks. Jadi kita klik teks ini ya, tempat dan tanggal kita klik, kemudian kita enter. Jadi di sini bisa kita masukkan jabatannya, anggaplah ketua Gigi, kemudian atas nama. Maka semua redaksi atau teks yang kita butuhkan sudah masuk seperti ini. Selanjutnya kita akan mengganti atau membuat latar ini bergaris. Jadi caranya kalian klik di area yang kosong ini ya. Kemudian di sini akan berubah nama menjadi format background. Jadi bila kalian klik teksnya atau objek, di sini akan menjadi format shape. Bila kalian klik slide-nya atau di area yang kosong ini, maka dia akan berubah menjadi format background. Di sini kalian pilih pattern fill, ini keempat dari atas. Lalu kalian boleh memilih pattern. Di sini kita coba yang bergaris. Tadi di contoh kita sudah coba yang ini ya, yang bergaris horizontal. Jadi kita coba yang diagonal seperti ini. Ini kita ganti warnanya. Jadi di bagian bawah foreground ini kalian klik, kita ganti menjadi orange ya. Lalu format backgroundnya bisa kita close. Jadi ini hasil sementara. Selanjutnya kembali kita masuk ke menu insert, lalu pilih shapes, rectangle atau kotak. Kalian gambar kotak seperti ini. Oke, menutupi semua. Lalu shape fill kalian rubah menjadi merah marun atau dark red. Oke ya. Kemudian ini kalian klik kanan, kembali pilih format shape. Oke, di sini kalian pilih gradient fill. Oke, di kolom fill kalian pilih gradient fill urutan ketiga. Saya akan muncul seperti ini. Di sini di tipe linear ini bisa kalian rubah. Kemudian direction ini kita pilih yang linear right, yang ke kanan. Oke, seperti ini. Kemudian di gradient spot, jadi ada 3 ya. Yang pertama yang ini kita ganti warnanya menjadi merah marun seperti ini. Kemudian yang di tengah kuning, yang terakhir kita ganti menjadi putih. Setelah itu kalian kembali select yang pertama, ini gradient stop yang pertama. Lalu di bagian transparansi kalian tarik, ini kalian jadikan 60. Kemudian pilih stop kedua yang berwarna kuning. Di sini kalian jadikan 70. Oke, setelah itu stop yang ketiga, transparansinya kalian jadikan 90. Setelah itu bisa kalian close kembali biar lebih jelas penampakannya. Oke, jadi kotak yang terakhir kita masukkan atau yang baru saja kita masukkan ini masih dalam keadaan terselect ya. Jadi masih di menu format, kalian pilih send backward, lalu pilih segitiga yang terbalik. Oke, seperti ini. Lalu send to back. Oke, jadi dia akan tepat berada di atas background, tidak lagi menutupi semua objek. Hasilnya seperti ini. Ini sudah selesai ya, smart people. Oke, langkah terakhir
kita tinggal simpan file kita ke dalam bentuk JPG atau PNG. Jadi caranya, kalian pergi ke kolom file. Lalu di sini kita pilih Save As. Silahkan cari tempat atau folder di mana kalian akan menyimpan file ini. Oke, kita beri nama uji coba. Kemudian di Save as Type di bawah file name ini kita ganti jenis filenya menjadi dalam bentuk PDF yang ini. Anggaplah kita buat PDF ya. Oke, seperti ini. Lalu tekan tombol save. Kita tunggu prosesnya. Oke, maka sertifikat kita sudah jadi tersimpan. Sekarang kita cek di folder ini sertifikat kita yang berbentuk PDF. Sekarang kita coba lihat, kita buka. Oke, inilah hasilnya, smart people sekalian. Oke, selesai. Saya kira ini cara sederhana membuat sertifikat menggunakan aplikasi PowerPoint. Silahkan mencoba, silahkan bereksplorasi. Bila kalian merasa tutorial ini bermanfaat, silahkan like dan share, dan tetap dukung kami dalam mengembangkan channel ini, membagikan hal-hal yang bermanfaat berupa informasi dan tutorial dengan cara mengklik tombol subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian menjadi orang pertama yang mendapatkan pemberitahuan ketika kami membagikan informasi atau tutorial yang baru. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.